Tukang parkir menjadi profesi yang sering bikin sebel orang belakangan ini. Penyebabnya mulai dari kejutekannya saat menagih, tidak membantu mengeluarkan kendaraan hingga mematok tarif mahal. Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Yang suka tentunya bakal merasa tenang karena kendaraannya aman dijaga oleh juru parkir. Sementara yang nggak suka bisa saja karena merasa tempat itu nggak memerlukan penjagaan tukang parkir. Ada juga yang sebel dengan juru parkir karena memasang tarif yang mahal tapi dirinya nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Fakta lain yang semakin bikin orang sebel ialah sekarang tukang parkir telah merambah kemana-mana. Bukan hanya di mall, restoran, profesi kini telah hadir di minimarket, warung soto, hingga ATM, dan masih banyak lainnya. Keresahan ini memunculkan pertanyaan, sejak kapan sih profesi ini ada? Bagaimana sejarah parkir? Sejak kapan di Indonesia ada? Let's go. Keberadaan tukang parkir kemungkinan besar mulai ada bersamaan dengan munculnya kebutuhan orang akan parkir. Kebutuhan tersebut nampaknya telah ada sejak era 1400-an atau zaman koboi di Amerika Serikat. Kala itu orang memakai kereta kuda dan kuda sebagai transportasi umum. Mereka butuh lahan untuk menautkan tali kekang kuda. Kuda-kuda mereka parkirkan berjejer seperti susunan parkir kendaraan hari ini. Kemunculan kendaraan bermotor di abad 1800-an membuat kebutuhan lahan parkir pun meningkat. Lalu pada tahun 1935, konsep meteran parkir diperkenalkan di Oklahoma. Waktu menitipkan kendaraan pun terbatasi dan alat parkir akan menunjukkan siapa saja yang telah melewati batas waktu. Kemunculan kendaraan bermotor di akhir abad 1800-an membuat kebutuhan lahan parkir pun meningkat. Pada 1950-an di Amerika, terjadi pembangunan besar-besaran lahan atau konstruksi bangunan untuk parkir. Lalu pada 1980, mesin digital penanda waktu parkir mulai marak. Mesin ini memungkinkan tarif menitipkan kendaraan terhitung berdasarkan jam dan hari, seperti yang sering kamu lihat hari ini. Menurut laporan penelitian yang termuat dalam Politik Parkiran Jakarta tahun 2006, profesi ini sudah ada di Jakarta sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1950-an, telah ada pihak atau kelompok yang mengelola penitipan kendaraan di jalanan. Kendati demikian, kala itu istilah parkir belum ada. Para penjaga lahan parkir itu dulu populer dengan sebutan jaga oto. Istilah oto di sini menunjuk kendaraan atau mobil. Lahan jaga oto tersebut biasanya berada di daerah pemukiman orang-orang Tionghoa atau Belanda, dua etnis yang tergolong kaya sehingga memiliki mobil. Lahan jaga oto di masa itu terbatas di daerah Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Jalan Tamrin, dan Sudirman. Kawasan tersebut sejak dulu menjadi pusat niaga dan terdapat banyak kantor peninggalan zaman kolonial. Daerah-daerah tersebut kala itu memang menjadi kawasan tempat tinggal, gedung-gedung perkantoran maupun kawasan bisnis yang merupakan masa penjajahan Belanda. Gedung-gedung di sana beralih kepemilikan dan fungsinya menjadi ruang bisnis atau perkantoran yang meramaikan kota Jakarta di masa awal setelah kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan kondisinya, pada waktu itu jenis kendaraan yang diparkir adalah sepeda dan sedikit mobil. Pengelolaannya lebih banyak dilakukan secara bebas oleh individu maupun berbagai kelompok masyarakat. Pihak yang menguasai parkir adalah orang-orang yang disegani atau ditakuti di wilayah di mana lokasi parkir berada. Sebagai penguasa, semua penghasilan menjadi pendapatan milik pribadi karena memang belum ada badan hukum atau institusi pemerintah DKI Jakarta yang bertanggung jawab. Pengelolaan secara individu tanpa harus menyetor harus berakhir pada tahun 1970. Para pejabat dan pegawai pemerintah daerah DKI Jakarta, terutama penggala Pemda dari Dinas PU serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, ketika itu mulai mengorganisir untuk kepentingan pribadi dengan meminta setoran dari pengelolaan parkir kepada pengelola swasta di jalanan. Kalian sadar tidak sih, kalau toko atau warung yang ada tukang parkir bikin kita males datang ke warung tersebut. Dampak dari maraknya parkir liar ini mempengaruhi pendapatan pemilik toko atau warung.
Dan ujung-ujungnya yang kasihan si pemilik toko, tidak bisa membayar karyawannya, usahanya macet, dan bahkan bisa bangkrut. Jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini. Tulis jawaban kalian semua di kolom komentar dan sampai jumpa.